Banyak di antara kita paham fisik yang sakit. Tentunya kita paham semuanya. Terkadang fisik kita mengalami sakit. Kita juga paham yang namanya hati yang sakit. Tapi yang menjadi pertanyaan kita untuk kita ulik adalah apa bedanya antara hati yang sakit dengan fisik yang sakit. Kalau kita agak bingung untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya mencoba membantu untuk mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwasanya jasad yang sakit kita maklum, kita tahu. Fisik yang sakit kita maklum, kita tahu. Tapi kita harus paham ada 4 perbedaan antara hati yang sakit dengan jasad yang sakit. Perbedaan yang pertama adalah sesungguhnya ketika ada hati yang sakit, hati ketika dia semakin sakit, maka sesungguhnya Allah yang akan menambahkan sakitnya kalau orang yang sakit hatinya tidak waspada dan tidak merasa. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya orang munafik itu ada penyakitnya dan Allah yang menambahkan penyakit itu sampai akhirnya hati orang munafik itu mati dan tidak lagi berfungsi. Ini yang pertama, bahwasanya hati yang sakit itu Allah akan menambahkan penyakit kepada hati yang sakit dan ternyata bisa berakibat kepada sesuatu yang fatal, yaitu adalah kematian. Beda dengan fisik yang sakit. Fisik yang sakit itu terkadang Allah menyembuhkannya dan Allah memberikan kesehatan, memberikan afiat kepadanya. Berapa banyak orang terkena kanker, terkena penyakit-penyakit lumayan berat, tapi akhirnya Allah memberikan kepadanya kesembuhan. Setelah dia berikhtiar, ketika dia berdoa, Allah mengijabah doanya dan Allah memberikan kepadanya kesehatan. Maka di situ ada perbedaan yang pertama. Hatimu yang sakit, kalau tidak segera diperbaiki, menyebabkan kita akan ditambah sakitnya pada hati kita dan menyebabkan kematian fatal pada hati kita. Dan hati tidak lagi berfungsi memberikan jalan petunjuk pada kehidupan kita kalau hati kita sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yang kita dapatkan bahwasanya hati yang sakit itu hanyalah kehinaan di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang begitu mulia di pandangan manusia, dia terpandang dengan status sosialnya, dia terpandang dengan status hartanya dan finansialnya. Tapi ketika dia dalam kondisi hatinya sakit, maka dia hina di hadapan Allah. Karena orang yang sakit hati itu hina di hadapan Allah. Walaupun dia bertabur dengan bintang-bintang plus di depan mata manusia. Tapi ketika dia hatinya sakit, maka dia menjadi hina. Beda dengan fisik yang sakit. Fisik yang sakit itu tidak serta-merta hina di hadapan Allah. Terkadang Allah itu ketika mencintai hamba, Allah berikan kepada hamba itu rasa sakit untuk memiliki alasan supaya Allah menggugurkan sebagian besar dari dosanya dengan sakit yang dia peroleh dan dia dapatkan. Makanya orang-orang yang mereka pada kehidupan di dunia ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan bala ketika dia sakit, maka sesungguhnya sakit yang dia terima menggugurkan dosanya supaya nanti pada waktu hari kiamat maka mereka akan mendapatkan 3 pengganti atas sakit yang dia terima ketika di dunia. Apa itu 3 pengganti yang Allah berikan kepadanya untuk pengganti sakitnya di dunia? Allah itu akan berikan khairan, Allah berikan manzilah, dan Allah berikan afiyah. Khairan itu artinya kebaikan dan tidak ada artinya kecuali surga. Afiyah itu kekuatan untuk mengganti kelemahan ketika dia sakit. Dan Allah memberikan kepadanya manzilah. Manzilah itu kedudukan yang tinggi. Yang kedudukan itu tidak akan bisa diperoleh dan didapatkan kecuali orang yang bersabar terhadap sakit yang Allah ujikan dan Allah timpakan kepadanya. Bahwasanya sakit itu terkadang justru menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu menjadikan seseorang itu hina di hadapan Allah. Kalau kita punya penyakit hati, sombong, hasad, semakin tebal hasad kita, semakin tebal sombong kita, semakin kita rendah. Semakin kita rendah kehidupan dunia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga perbedaannya adalah sesungguhnya ketika kita fisiknya sakit maka menyebabkan kita tidak bisa menikmati makanan dan minuman lezat.
Ya, tetapi kita masih bisa menikmati sujud, masih bisa menikmati sholat, bahkan terkadang kita lebih khusyuk berdoa ketika kita sakit. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai lorong-lorong rumah sakit itu lebih merekam orang yang khusyuk berdoa daripada lorong-lorong masjid ketika mencatat orang yang berdoa dan mengabadikan orang yang meminta kepada Allah. Kenapa? Karena terkadang di lorong-lorong bangsal rumah sakit orang sedang mendapatkan ujian. Lalu akhirnya mereka khusyuk berdoa, khusyuk di dalam tilawah. Walaupun ketika badan mereka sakit, mereka tidak mampu untuk minum, tidak mampu untuk makan sebagaimana semestinya. Tetapi mereka masih bisa untuk merasakan nikmatnya mereka mendekat kepada Allah. Beda dengan hati yang sakit. Hati yang sakit itu dia tidak akan pernah merasakan kedekatan dia untuk mendekat kepada Allah. Quran tidak nikmat, sholat tidak mampu dihadirkan, artinya nikmatnya dia mendekat kepada Allah tidak bisa dihadirkan. Kenapa? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam taat. Makanya ngaji bagi dia itu waktu yang sangat menyiksa. Mengikuti kajian itu sesuatu yang sifatnya membosankan. Kenapa? Karena bukan yang salah pada Qurannya, yang salah bukan kajiannya, tetapi yang salah adalah receivernya. Receivernya itu hatinya. Receivernya itu lagi rusak. Kalau receivernya itu rusak, maka sesungguhnya kenikmatan taat itu tidak bisa dirasakan. Padahal maaf, para ulama mengingatkan kepada kita, seluruh surga itu harusnya bisa dinikmati jalan-jalan ke surga itu ketika di dunia. Kalau orang itu pengen tahu apakah nanti dia penduduk surga ataukah tidak, maka pertanyaannya simpel. Apakah jalan ketaatan mampu kamu nikmati? Kalau mampu kamu nikmati, kamu masih ada harapan besar untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Tapi ketika jalan-jalan ketaatan tidak sama sekali kamu rasakan kenikmatannya, maka maaf, bisa jadi kamu tidak terkategori sebagai orang yang mendapatkan rahmat. Ketika jalan ketaatan yang itu kaitannya erat dengan surga kelak dalam kehidupan di akhirat tidak menghadirkan kenikmatan ketika hati kita sudah terlalu lama sakitnya. Jadi kalau ada orang yang melihat sajadah itu tempat mengerikan, orang yang melihat masjid merupakan tempat yang harus ditinggalkan, orang yang melihat Quran merupakan sebuah benda yang harus dihindari, dan dia melihat kajian itu merupakan waktu dan tempat yang harus dilewatkan, kalau orang sudah hatinya sakit, maka sesungguhnya dia tidak akan bisa merasakan arti ketaatan dan nikmatnya pada ibadah. Dan itu berbahaya sekali. Bagaimana kamu akan membayangkan dirimu di surga kalau jalan ketaatan yang kaitannya erat dengan surga pun tidak mampu kamu nikmati. Sedangkan di atas muka bumi ini ada ratusan orang dan ribuan orang yang menikmati jalan ketaatan ketika mereka terkategori orang yang besar kemungkinan mendapatkan rahmat di akhirat kelak nanti. Itu bedanya yang ketiga. Bedanya yang keempat, apa beda yang keempat? Maka sesungguhnya bedanya antara hati yang sakit dan fisik yang sakit. Yang keempat apa Ustaz? Orang kalau fisiknya sakit itu terasa, orang sakit gigi, dia terasa sakitnya. Ya, ketika dia sakit, naudzubillah min dzalik, sakit-sakit yang berat, maka sakit itu memberikan dampak nyeri, tidak nyaman pada dirinya. Sehingga akhirnya orang biasanya berikhtiar untuk bisa mendapatkan kesembuhan supaya dia bisa beraktivitas kembali. Tapi, maaf, hati yang sakit itu berbeda. Ada orang yang hatinya sakit itu mereka tidak merasa. Makanya kalau orang itu sudah hatinya sakit, ketika mereka melakukan kerusakan saja, mereka tidak pernah merasa kalau diri mereka melakukan kerusakan. Kayak Yahudi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada orang Yahudi ataupun orang-orang yang sakit hatinya, jangan berbuat kerusakan dong. Mereka tidak merasa kalau mereka berbuat kerusakan. Karena apa? Parameter mereka untuk melihat sesuatu itu sudah rusak. Receivernya sudah rusak. Terus view-nya juga sudah rusak. Sehingga akhirnya ketika mereka melakukan kerusakan, mereka tidak merasa kalau mereka melakukan kerusakan. Dan mereka berkata, loh yang kami lakukan ini perbaikan loh. Padahal versi yang benar itu mereka melakukan kerusakan.
Nah itulah dampak buruk ketika kita mendapati hati kita yang sakit. Dan itu lebih menghinakan daripada fisik yang sakit. Bisa jadi ada seseorang di antara kita fisiknya sakit. Tapi ketika fisiknya sakit, dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan keberkahan, dia akhirnya kembali kepada Allah. Akhirnya dia dekat kepada Allah. Tapi ketika orang itu hatinya sudah sakit, orang kalau sudah hatinya sakit, tidak ada yang dia dapatkan kecuali kehinaan demi kehinaan, bahkan ketaatan tidak bisa dia nikmati, bahkan rasa sakit yang ada pada hatinya tidak bisa dirasakan hatinya lagi dalam kondisi sakit. Sehingga akhirnya poin yang keempat akan relate dengan poin yang pertama. Ketika yang hatinya sakit, tidak merasa hatinya sakit, maka sakitnya terus ditambah sampai akhirnya fatal ketika hatinya mati. Kita paham ya, hati yang sakit, jasad yang sakit bedanya 4.